kita sampaikan terima kasih para Panglima Golput akhirnya menyerah di tangan gagasan Kang Deddy Mulyadi Capres 2024. Siap. Kita yakin dia bisa naik. Untuk apanya kira-kira untuk ke depan, apakah ini jaringan ini diperluas atau gimana? Jaringan ini akan kita perluas sampai seluruh Sumatera Utara. Terkait deklarasi hari ini Prodem Sumut, kira-kira apa responnya Bang? Yang paling pertama, kita semakin yakin bahwa gagasan kita untuk mendeklarasikan Kang Deddy Mulyadi itu adalah bukan gagasan kosong. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, dengan adanya deklarasi di sini di Medan, maka kita bisa membantah apa yang dikatakan oleh para pengamat politik yang menyatakan KDM itu adalah tokoh Jawa Barat. Tapi itu tokoh nasional. Legitimasinya apa? Adanya pendukung KDM di berbagai provinsi, dan salah satu provinsi terjauh sesudah Aceh adalah Sumatera Utara. Dan hari ini sejarah itu terjadi. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia bersama channel ini. Dan terutama terima kasih buat teman-teman fans, pendukung atau relawan Kang Deddy Mulyadi yang sama-sama berjuang untuk membesarkan channel ini sebagai media untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau untuk menyampaikan pemberitaan tentang Kang Deddy Mulyadi. Oke Bang, hari ini kita mau bicara tentang apa ini? Hari ini kita mau bicara tentang deklarasi dukungan, khususnya ada satu dukungan yang dilakukan di barometernya Sumatera, di Sumatera Utara. Ya, oh yang kemarin ya. Yang kemarin kita dapat info, dapat berita, dan teman-teman inisiasi deklarasi dukungan untuk KDM Capres 2024 di wilayah Sumatera Utara. Melihatnya gimana Bang kalau soal itu? Yang pertama memang menarik ya di Sumatera Utara. Karena perjalanan itu memang komunikasinya itu sejak awal kan teman-teman tuh lihat postingan, terus narasi yang kita bangun itu kan udah cukup lama tuh. Iya. Dan teman-teman tuh sedikit aneh melihat postingan itu pertama-tama. Iya. Karena ya punya sejarah anti Golkar atau anti Orde Baru, kemudian punya sejarah ya gerakan golput yang sangat masif, bahkan bisa dikatakan teman-teman itu ya panglima golputnya Sumatera Utara. Sampai 2019 tidak mengakui pemilu sebagai satu-satunya atau sebagai salah satu jalan untuk perbaikan negara. Luar biasa ya. Iya. Kang Deddy merubahnya. Nah itu dia makanya anehnya itu ketika kita bicara pertama kepoin dia ditanya-tanyain kan. Iya. Nah ketika kita bicara by phone, penolakan itu masih kuat. Nah setelah ke sana dan bertemu teman-teman itu, akhirnya ada semacam penerimaan yang tiba-tiba. Iya. Tapi tiba-tiba bukan dalam arti tiba-tiba dengar, bukan. Tiba-tiba mereka mengakui bahwa ya iya sosok ini memang tepat, walaupun dari sisi background misalkan partainya, kemudian dari sisi sikap-sikap teman-teman selama ini yang selalu mengutamakan pilihan-pilihan golput itu sebagai salah satu cara untuk menentukan sikap dalam pemilu, tetapi dalam diskusi itu cair, kemudian ya nggak susah untuk memberikan rasionalisasi kenapa harus Deddy Mulyadi. Iya. Memang menarik kalau tadi Abang bilang teman-teman di sana rata-rata kebanyakan di antara mereka kan pilihan politiknya golput. Ya. Bahkan di beberapa momentum mereka mengorganisasi institusi dengan teman-teman jaringan di Sumatera Utara, membangun ketidakpercayaan memang dengan proses pemilu. Tapi dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi saat ini, ketokohan beliau yang memang bisa dilihatlah di beberapa media, itu bisa merubah pola pikir teman-teman, dan itu luar biasa. Kang Deddy Mulyadi bisa jadi satu harapan baru di wilayah Sumatera Utara, di wilayah Sumatera. Tapi yang aneh atau yang agak unik, kita sudah melakukan beberapa inisiasi deklarasi, tapi untuk wilayah Kang Deddy-nya sendiri Jawa Barat bahkan belum kelihatan nih adanya gelagat mau deklarasi. Setidaknya menghubungi kita atau berkoordinasi, karena yang sudah berkoordinasi kan Jateng sudah berkoordinasi dan siap, Jatim, Jawa Timur juga gitu, Lampung, NTB terakhir juga mengontak kita gitu kan. Tapi ini di
Jabarnya sendiri gimana nih Bang? Ya mungkin teman-teman di Jabar tuh nggak rela kali kalau KDM ini jadi presiden atau jadi apa salah satu kontestan di capres. Ya itu juga kita temuin lah ya di apa namanya di beberapa komentar-komentar di Ya. apa namanya akun YouTube kita gitu kan, bahwa ya Kang Deddy Mulyadi gubernur aja dulu gitu kan. Ya. Jadi semacam ada tingkatan karir politik gitu kan, padahal ya nggak begitu juga harusnya ini Nggak. prosesnya gitu kan. Tergantung bagaimana rakyat menerimanya, Iya. kan begitu kan. Nggak ada semacam harus ada kurikulum vitae-nya, harus dari sini dulu baru ke sini Iya, gitu, nggak betul. ada. Kan nah karena nggak begitu juga ya hanya Presiden Jokowi yang melewati itu kan. Iya. Kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota, DKI dengan provinsi, baru presiden gitu. Tapi kan nggak ada undang-undang yang harus demikian. Iya. Nah, cuman saya mau sampaikan cerita dari Medan itu cukup menarik ya, cukup menarik malah, Pak. Hampir setiap orang seolah-olah mengidentikan kita itu dengan KDM. Wah, ya kan? Wah, orangnya KDM katanya. Iya. Loh, orang yang KDM, gua mau orang KDM, orang Satrio Busido. Saya pergi kebetulan agendanya di Medan itu kan agenda diundang teman tuh di pelantikan Pujakusuma kan. Iya. Nah, ada beberapa teman-teman di sana, teman lama, kemudian nanya, "Wah, KDM datang nggak? KDM datang Iya. lah." Gue mana tahu, panitia yang tahu lah Iya, datang atau iya, nggak iya. KDM kan. Iya. Rupanya mungkin teman-teman itu melihat ya itu yang saya bilang tadi, kuatnya sosial media itu mendorong atau kuatnya sosmed itu mendorong perluasan informasi itu. Sehingga teman-teman di Facebook yang ketemu di acara Pujakusuma nanya tentang KDM mulu. Iya. Ya kan? Mungkin Nanya KDM kalau mulu. waktu itu Kang Deddy bisa hadir di acara Pujakusuma, wah luar biasa penerimaan masyarakat Jawa yang ditinggal di Sumatera. Iya, bisa jadi rame foto-foto nggak sanggup dia kali ngelayan. Tapi ya saya jelasin kan, ya saya pendukung, penggemar, artinya secara personal saya tidak ada komunikasi apa-apa, tidak ada semacam instruksi apa-apa, cuman ya sama kayak kita, Anda kenal KDM dari Facebook, saya kenal dari Facebook, Anda kenal dari YouTube, ya saya kenal dari YouTube. Tapi yang menarik, rata-rata teman-teman itu tidak ada menyatakan pernyataan semacam skeptisme. Iya. Welcome dengan wacana itu. Saya bilang, kenapa bang harus KDM? Ya saya nggak bisa jelaskin kenapa persis saya. Persis kamu bisa kamu lihat dengan referensi di video-videonya, itu aja. Ya kebanyakan orang yang kita perkenalkan ini loh KDM, tidak ada orang yang bilang wah gitu penolakan. Nggak ada. Palingan orang paling tidak cuman kenapa KDM kan gitu pertanyaan itu kan. Karena memang ya backgroundnya juga nggak ada persoalan dengan Kang Deddy Mulyadi di pemerintahan. Pertanyaan kenapa KDM, khususnya teman-teman di Medan itu, pertanyaannya kenapa KDM mungkin bukan background KDM-nya yang mereka lihat, tapi background kita. Iya kan? Oke. Karena selama ini ya harus diakui selama pemerintahan SBY bisa dikatakan kita lebih dekat dengan PDIP. Iya. Dalam gerakan-gerakan penolakan kebijakan selama pemerintahan SBY kan. Iya. Bisa dikatakan begitu kan, walaupun secara organisatoris atau secara aliansi politik atau semacam koalisi-koalisi politik dalam konteks gerakan ekstra parlemen. Posisi lah, kita nggak ada semacam kesepakatan, tapi kita memiliki persepsi yang sama terhadap pemerintahan pada saat itu. Yang pada saat itu juga Golkar bagian dari pemerintahan itu kan, mulai dari JK misalkan sampai ke Budiono kan. Nah, mungkin itu background itu yang mereka lihat kenapa. Ya kan, sementara ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani gitu mungkin. Dan di pemilu 2019 dia tahu kita juga bicara tentang Jokowi. Mungkin gitu pertanyaan itu mungkin munculnya di situ. Tetapi mudah-mudahan setelah saya jelaskan kepada teman-teman itu, ini loh. Di antara sekian tokoh nasional sekarang yang berbicara tentang sistem pengawasan, yang berbicara tentang etika lingkungan, yang berbicara tentang problem-problem mendasar rakyat, berbicara tata ruang, hanya ini. Orangnya ini, sosoknya ini. Yang paham persoalan dari hulu sampai hilir. Yang paham persoalan. Nah, kalau kita lihat apa yang dikerjakan di video itu menyelesaikan masalah hilir.
Masalah hulunya adalah masalah kebijakan. Sekencang apapun berteriak di DPR, gue bilang, sekencang apapun Deddy Mulyadi berteriak di DPR, sekencang apapun Deddy Mulyadi berteriak di lapangan dengan kondisi-kondisi yang ditumbuhkan, apabila kebijakan dan pengawasannya tidak bisa dikendalikan, itu hanya mencicil kejadian-kejadian yang lain akan terjadi kembali. Ya mudah-mudahan teman-teman terima. Maka akhirnya saya punya kesimpulan gini, Bang. Sebelum-sebelumnya kan para pengamat politik kan bilang KDM itu hanya kuat di Jawa Barat, hanya dikenal di Jawa Barat. Kan sebelum-sebelumnya kan begitu. Ternyata dari beberapa komunitas teman-teman yang saya bicara itu ya terbukti bahwa sebenarnya dia dikenal di mana-mana. Dikenal hampir di seluruh Indonesia. Tinggal persoalannya tidak ada yang mengerucut menjadi sikap politik, itu doang. Ya. Ya mungkin diterima sama teman-teman di Sumatera Utara juga karena kan beberapa teman-teman kita backgroundnya aktivis lingkungan, ya. Gitu kan. Dan problem-problem lingkungan di Sumatera Utara itu banyak sekali, gitu kan. Sehingga ya ketika ada sosok yang memang pro terhadap persoalan lingkungan, ya mereka bisa berterima dengan posisi KDM. Artinya positif untuk Kang Deddy Mulyadi itu diterima di Sumatera Utara. Dan saya yakin kalau KDM nanti Capres 2024, Sumatera Utara salah satu lumbung suaranya Kang Deddy Mulyadi. Ya pasti kencang. Pasti kencang. Karena gini, memang benar yang Abang bilang itu, memang ada selama ini kan persentuhan-persentuhan kita tetap terhadap problem lingkungan, mulai dari gerakan mahasiswa, generasi kita sampai generasi sekarang, memang itu terjadi karena memang kedekatan kita dengan beberapa NGO kan. Termasuk misalkan NGO-NGO lingkungan yang di sana, terus NGO-NGO yang melakukan advokasi seperti di Toba misalkan, masalah TPL, masalah tambang-tambang, Bukit Lawang kan. Nah, artinya sepertinya ya secara chemistry gitulah. Ada kedekatan dalam gagasan gitu. Nah, cuman pertanyaan mereka, kenapa nama ini nggak muncul dari Jawa Barat gitu? Nah, saya juga nggak bisa jawab tuh. Balik lagi ke situ ya. Aduh. Saya juga bisa jawab tuh. Ya, saya mau bilang apa? Tanya orang Jawa Barat kan. Kalau saya katakan, saya nggak tahu, dah tanya sama orang Jawa Barat kan nggak enak kan diskusinya. Artinya dialektikanya mati gitu. Ya saya jawab aja, kalau Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat mungkin udah nggak diragukan lagi. Karena memang Jawa Barat juga nggak ada yang komunikasi kan, mau deklarasi kapan dan di mananya belum ada kita dapat info. Tapi kalau Jateng sudah koordinasi, mereka sudah bilang kami siap Jateng gitu kan. Kita siap adakan deklarasi di kandang banteng untuk Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Jatim juga udah menyatakan siap gitu kan, tinggal tunggu waktu. Jabarnya yang nggak ada Bang ya. Jadi belakangan setelah dari Medan, setelah saya kembali dari Medan, saya perhatikan tuh kayak semacam opini-opini teman-teman itulah udah mulai mengarah. Itu dulunya kan nggak ada tuh posting misalkan kayak belakangan ini KDM misalkan mengomentari beberapa isu-isu nasional misalkan udah teman-teman tuh udah mulai posting, bikin status WA. Kalau dulu sebelum kita deklarasi di sana, sebelum diskusi intens dan membuat semacam kerjasama deklarasi dengan teman-teman jaringan di sana, itu belum ada. Saya lihat tuh di Facebook teman-teman tuh. Sekarang udah mulai, video terbarunya udah mulai naik. Misalkan ini. Nah, artinya deklarasi ini memang kebutuhan. Kalaupun misalkan kita mendorong deklarasi itu misalkan hanya untuk memercikkan lah ya, atau membuat percikan di daerah, sah-sah aja. Tetapi seperti yang kita katakan, kalau sosmed misalkan kita andalkan sebagai salah satu kekuatan untuk mendorong sosialisasi itu, artinya harus ada sebenarnya deklarasi itu untuk mendorong daerah itu terus berkembang opininya. Ya mungkin kalau orang yang tidak paham bahwa ini mah satu daerah misalkan Sumut cuman deklarasi doang. Padahal sebenarnya deklarasi itu adalah pintu masuk pengorganisiran. Jadi ada entry point. Ada entry point untuk memperkenalkan KDM ke seluruh wilayah Sumut. Luas itu gitu kan. Ya. Makanya menariknya itu sekarang itu saya lihat tuh udah mulai berkembang tuh kan, yang tadinya sampai status WA teman-teman tuh udah mulai link videonya KDM, kemudian atau link pemberitaan KDM. Saya rasa kalau ini dikerjakan dengan serius dan tidak khawatir dengan
tuduhan-tuduhan yang kayak belakangan kita dengar, menurut saya itu proses demokrasi kita itu lebih berkualitas, proses pendidikannya itu lebih baik, pendidikan politiknya itu lebih baik karena ada kesempatan untuk setiap orang melakukan interaksi walaupun lewat dunia digital. Nah, itu keren. Jadi teman-teman kalau misalnya beberapa aksi deklarasi di wilayah itu kita lakukan, itu bukan mentok hanya di aksi deklarasinya saja. Tapi pasca deklarasi itu banyak pekerjaan-pekerjaan bahkan pengorganisiran dan juga pengenalan sosok Kang Deddy Mulyadi ke wilayah-wilayah di provinsi tersebut. Seperti itu, dan dari situ orang banyak yang penasaran gitu, dan makin dikenal dan akan semakin luas pengorganisiran untuk KDM Capres 2024. Mungkin kembali lagi ya ke Jabar ini sendiri. Iya. Ya mudah-mudahan walaupun tidak ada deklarasi mungkin dari Jabar gitu kan, karena memang tidak ada proses inisiasi dan juga sebagainya, masyarakat Jabar secara menyeluruh pastinya kenal dengan Kang Deddy Mulyadi. Iya, kita berkesimpulan gitu aja. Iya, kita berkesimpulan seperti itu. Ke teman-teman juga kita sampaikan, Jabar tuh nggak perlu deklarasi lah. Iya. Orang Jabar sudah tahu KDM. Gitu. Tapi dengan Jabar deklarasi, Bung, justru itu akan menguatkan daerah lain. Semestinya, mestinya begitu. Tapi kita kan nggak tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang dari Jabar ini. Apakah ya seperti yang kita bilang tadi, ketidakrelaan, misalkan KDM jadi capres atau apalah di tingkat nasional. Mereka maunya misalkan apakah maunya mereka jadi gubernur aja, milik mereka aja, nggak boleh milik orang Indonesia kan? Ya kan kita nggak tahu kan apa yang menjadi dasar pertimbangan teman-teman di Jawa Barat. Tapi ya kita hanya bisa punya asumsi-asumsi saja gitu. Mudah-mudahan asumsi kita itu salah kan gitu. Misalkan mereka hanya pengen menguasai itu KDM jadi milik mereka misalkan kan. Atau yang kedua, teman-teman dari Jabar merasa bahwasanya belum waktunya ada capres dari Jabar gitu kan, kita nggak tahu. Itu kan hanya sebatas itu. Nah, tapi kalau saya, yang paling penting menurut saya dengan deklarasi itu dan pengalaman yang sangat menarik dengan deklarasi di luar dari Pulau Jawa seperti Pekanbaru dan Medan, itu khususnya dari Medan, itu adalah ini legitimasi untuk membantah pernyataan pada analis politik atau pengamat politik yang menyatakan bahwa KDM ini hanya tokoh Jawa Barat. Sebenarnya enggak. Bahkan informasi terbaru dari teman-teman dari Medan itu sama dari teman-teman Prodem Medan, Deddy Mulyadi Medan yang dikomandoi oleh Bung Kilman Rajari Nasution. Salam Bung Kilman. Ini informasi dari mereka ini, jaringan mereka sudah mulai bergeser. Jadi menariknya Pekanbaru nih berbatasan dengan Sumatera Utara terus bergeser cepat ya. Nanti ini mereka bilang nih sekarang ini lagi intens komunikasinya dengan NAP, Nanggroe Aceh Darussalam atau Aceh. Ini lagi intens komunikasinya, lagi berjalan diskusinya dan proses-proses untuk mendorong konsolidasi ke daerah Aceh. Jadi ada kemungkinan akan ada deklarasi daerah Aceh. Nah itu menurut saya itu yang menarik. Kalau terjadi satu deklarasi di satu provinsi dalam satu pulau, dia akan merembet ke provinsi-provinsi terdekat. Misalkan kayak Pekanbaru bisa saja nanti Padang misalkan atau Sumatera Barat, dari Sumatera Barat turun ke Jambi, Palembang atau Lampung atau sebaliknya gitu. Nah artinya deklarasi di satu titik ini memang penting harus dilakukan. Oke, kalau gitu, kalau teman-teman semua subscriber Satrio Bushido Library, silakan tinggalkan komen kawan-kawan kalau memang teman-teman bersedia sebagai pelopor untuk deklarasi di provinsinya, di wilayahnya. Nanti bisa kita komunikasi, kita inisiasi bagaimana proses deklarasinya. Teman-teman Jakarta, Banten, kemudian Riau, Pekanbaru dan juga Sumatera Utara sudah mendahului. Akan menyusul Jawa Tengah, akan menyusul Jawa Timur dan juga NTB. Kita tunggu, terutama khususnya wilayah Jawa Barat sebagai sentral dan juga wilayah-wilayah lain untuk segera melakukan proses deklarasi. Kalau kita yakin bahwa KDM Capres 2024
mari kita suarakan aspirasi kita. Oke, Gitu ya, Bung. mungkin itu aja. Terima kasih, dan khusus untuk Medan sebagai closing statement, kita sampaikan terima kasih. Para Panglima Golput akhirnya menyerah di tangan gagasan Kang Deddy Mulyadi Capres 2024. Siap. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Yes. Yes.